yang bendungan tadi mungkin Pak Hanafi ya yang bisa menjawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Itu saya jawab yang masalah bendungan di web pembubuhan ya Pak. Bendungan di web pembubuhan itu memang ada pendangkalan. Kemarin udah dicek sama DPR RI, Ketut Selendra, beliau yang bagian masalah perairan. Mudah-mudahan tahun 2025 ini nanti akan diseruk gitu Pak. Jadi bukan ada penambahan segala cuma pendangkalan, sudah disurvei kemarin. Kita berdoa semua supaya tahun 2025 ini bisa dilaksanakan. Itu ya Pak ya, yang perlu saya sampaikan cuma itu. Silakan Pak. Terima kasih dari Bapak Hanafi. Untuk jembatan ini komisi 3 juga yang dibantu Bapak Bintang Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Camat, Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat anggota dewan dan seluruh yang hadir yang saya hormati. Izin menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi soal irigasi sudah terjawab ya Pak. Yang Selagi Lingga ya Pak, itu kayaknya yang di ini ya, Negeri Agung ya Pak. Dari sana ya, lurus-lurusannya ya. Nanti kita follow up ya Pak. Kemudian terkait dengan perawatan jembatan, perawatan jembatan ini juga berada di jalan kabupaten ya Pak ya. Nanti kita akan dorong pemerintah daerah, bupati yang baru, bupati kita semua Bapak Haji Ardhito Wijaya, untuk kemudian bagaimana caranya pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa merata Pak. Salah satunya Anak Ratu Aji ini sebagai ujungnya Lampung Tengah menurut saya Pak, karena dari rumah saya tinggal di Padang Ratu, kebetulan kesini saya tadi melihat jam, saya 2 jam Pak, sama dengan saya ke Bandar Lampung. Faktor utamanya adalah jalan, bener nggak? Dan ini tanpa jenengan minta, insya Allah kami kawan-kawan anggota dewan yang ada di Dapil 4 ini nanti akan bersama-sama berjuang. Kita dorong Pak Bupati sesuai dengan janjinya. Salah satu janji kampanyenya adalah peningkatan jalan-jalan kabupaten. Mudah-mudahan nanti, tidak mudah-mudahan, harus Anak Ratu Aji juga kebagian, gitu ya Pak ya. Termasuk juga jembatan yang disampaikan oleh Pak Mario Karto, kita sudah catat dan kita atensi Pak. Di samping kita ini, kita semua sama bekerja bareng, tapi di samping kanan kita ini ada Mas Pur Heri. Mas Pur Heri ini insya Allah kalau kami kawan-kawan anggota dewan ini mengklaim yang punya bupati Pak. Nanti kita dorong, jadi jembatan ini minta tolong di atensi khusus Mas untuk dianggarkan. Kemudian terkait dengan UMKM Pak Kancil yang dari Sukajaya, legalitas sudah ada, profil UMKM sudah ada, sampai dengan izin halal, izin edar sudah ada semua ya Pak. Ini berarti clear. Kebutuhannya adalah bantuan alat untuk modernisasi pengolahan, kan seperti itu. Memperbanyak ya, oke. Kebetulan saya ya Pak, saya mitra atau apa ya, linearitas kita kerja secara kefraksian. Salah satunya yaitu Bu Husnunia Halim yang kita kenal Mbak Nuni. Beliau berada di Komisi 7 DPR RI. Beliau sebagai wakil ketua. Salah satu mitranya adalah ngurusi tentang UMKM dan usaha mikro. Nanti setelah ini saya minta profil dari UMKM Bapak untuk bagaimana kemudian kita akan dorong supaya UMKM Bapak nanti kita prioritaskan untuk bisa dapat bantuan alat itu Pak. Mungkin itu saja biar nggak panjang, tapi yang pasti gitu ya Pak ya. Itu saja. Boleh
dicatat nanti nomor kontaknya, silakan hubungi saya. Ini untuk Sukajaya. Nanti yang lain bisa di hire sama kawan-kawan yang lain. Kira-kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah terjawab semua ya pertanyaan 6 pertanyaan pertama ya. Oh ya, ini jalan yang dari Anak Tuhan menuju Anak Ratu Haji itu. Memang benar Pak, tadi saya kan perjalanan dari Anak Tuhan ke Anak Ratu Haji memang luar biasa. Luar biasa. Bahkan tadi saya lewat itu ada mobil muatan singkong itu kayaknya bingung. Berhenti di tengah jalan. Jadi artinya mau mundur mungkin nggak bisa, mau maju takut tumbang karena memang luar biasa Pak di tengah kebun singkong tadi. Insya Allah Pak, tentu itu nanti menjadi usulan-usulan utama kami ke pemerintah yang harapan kita tentunya itu bisa cepat terlaksana. Yaitu tadi kalian bersebut itu corongnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tanpa tebang pilih di 6 kecamatan di Dapil 4 itu kami bersembilan. Jadi nanti kami yang nguyek-nguyek pemerintah itu ya, terutama pemerintah daerah yang kami bersembilan ini. Jadi kami mohon doanya, mudah-mudahan kami dari Dapil 4 ini, anggota Dewan dari Dapil 4 diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan, tidak gampang putus asa untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat atau dari kampung yang keempat, monggo dari kampung Bandar Putih Tua, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dewan dari Komisi 1 sampai ke 4, yang mulia Bapak Camat Kecamatan Anak Ratu Haji Bapak Budi Suwarta, juga yang kami hormati dan Ramil juga Kapolsek, wabil khusus yaitu Bapak Kepala Kampung Sekecamatan Anak Ratu Haji. Rahimakumullah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bernama Bapak Jarta dari Desa Gedung Ratu. Saya Kadus 4 Bapak, yang mana di sini mewakili Gedung Ratu Pak. Jadi kami dari Desa Gedung Ratu ini desa paling ujung, Kecamatan Anak Ratu Haji yang paling ujung, Lampung Tengah ya Pak ya. Mungkin Gedung Ratu juga yang paling ujung, berbatasan dengan Selaga ini enggak Pak. Saya ini Pak hanya bisa usul yang mana tadi menguatkan aja Pak dari Gedung Ratu. Masalah jalan poros Pak, jalan poros itu sangat tidak menunjang Pak, khususnya kepada petani dari Desa Gedung Ratu. Mau mengeluarkan hasilnya juga setengah lenger Pak. Kata orang sudah mangges adur gitu Pak ya. Bukan ya. Jadi juga begini Pak, kalau bisa menunjang jalannya bagus, mungkin pedagang juga seperti pedagang telur nggak artinya grogi Pak bawa telurnya. Ini mohon, satu, menguatkan masalah jalan poros. Kedua kali masalah artinya bendungan itu juga Pak. Bendungan itu kalau kami sudah melihat bendungan gajahnya sudah tidak menampung lagi Pak. Itu maaf Pak,
Sekian dari usulan Gedung Batu, mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kampung berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Bapak Dewan, saya Rahmat Sukarno, Kepala Kampung Badan Putih Tua. Langsung saja yang saya sampaikan, kami Kampung Badan Putih Tua meminta dan mengusulkan Pak Dewan ada sedikit jalan penghubung, yaitu dari depan balai kampung kami menuju Kabupaten Lampung Utara, itu sepanjang 1,5 km, 1.500 meter, itu yang mengarah ke Lampung Utara, yaitu di Trikodadi. Itu sudah sangat tidak layak sekali, dan ya alhamdulillah beberapa kali proposal kami pun tidak bisa untuk menyelesaikan ataupun sampai lagi di kampung kami. Besar harapan kami Pak untuk penghubung dari depan balai kampung kami sampai ke Lampung Utara sepanjang 1,5 km itu diletak alokasi ke dusun 1. Mohon untuk bisa ditindaklanjuti karena itu sangat sekali untuk membawa hasil panen dari kami ke pabrik yang banyak di Lampung Utara. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, ini kami mengusulkan yaitu rumah tidak layak huni Pak. Rumah tidak layak huni itu kampung kami itu sekitar 60 rumah, terdiri dari dusun 1 sampai 6. Karena Kampung Badan Putih Tua hanya mempunyai 6 dusun, itu kami hitung sekitar 60 rumah Pak. Jadi itu terletak di alokasinya dari dusun 1 sampai 6 sudah kami hitung sekitar itu. Jadi kami berharap besar untuk bisa merealisasikan walaupun tidak bisa semua, minimal mengurangi dari 60 itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Sukarno. Selanjutnya untuk Kampung Srimulyo terakhir ya. Monggo dari Srimulyo. Ada nggak di Srimulyo? Dewan Kapil 4 Kapolga dan yang kami hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu pada pagi hari yang cepat hadir. Nah, di sini saya ini adalah warga masyarakat biasa, bukan pamong. Nah, saya bukan mau bertanya, saya mempunyai usulan. Ya, karena kita sekarang ini yang kita usulkan jalan semua. Jadi saya ini tidak mengusulkan yang kampung saya mengusulkan kampung Gedung Sari, yaitu jalan sekitar 3 km. Dan yang satu masih di ruang itu juga jalan yang menuju SMA Negeri 1 Anak Ratu Haji. Perlu bapak-bapak ibu dewan ketahui, SMA kita ini mempunyai murid 500 lebih. Bayangkan 7 kelas 1-nya sekarang 7 kelas, kelas 6-nya 6 kelas, kelas 3 5 kelas. Ini bisa bertingkat lagi. Nah, kita ini menyedot murid yang dari Lampung Utara, bahkan Trikodadi itu hanya kita 2 km saja sampai perbatasan kita di Anak Ratu Haji Lampung Tengah. Nah, saya mohon supaya jalan yang menuju ke kantor camat ini paling banyaknya 3 meter, dan jalan yang di SMA itu hanya sekitar 500 meter. Nah, ini 2 ini tolong ini supaya bisa tahun inilah, supaya kita bisa nyedot juga murid. Kalau yang tadi 200 sudah diusulkan, karena murid kami ini mulai dari kalangannya, mulai dari Telagai ke sini sampai yang di Bubian itu SMA-nya tutup,
banyak ke SMA Negeri 1 ini, SMA kemudian laju pindah sekarang ke Samosir. Jadi murid kita itu kesini semua, bahkan yang SMA termuda yang sudah kawakan itu sudah lama itu ke tempat kita, ke SMA Negeri 1 Anak Ratu Haji. Oleh karena itu, karena saya juga di situ ini komite dari mulai pengusulan SMA itu saya sampai sekarang ini. Nah, jadi semua untuk fasilitas SMA itu saya usulkan. Nah, jalan ini kalau tidak bisa dibangun semua, enggak lah, kapal tulang. Bisa dicek itu di jembatan, karena perbatasan kita Lampung Utara, jembatan, jadi jembatan itu ke sini, itu sudah masuk Lampung Tengah. Kami yang mau ke pasar, kebanyakan lewat jembatan itu, jadi bukan ke Selusuban. Walaupun jalan ke Selusuban sana dibangun, karena katanya dulu program supaya kita ke Bandar Jaya, tapi masih banyak orang yang Kota Bumi. Karena dekat, ini yang pasti. Nah, jalan inilah yang menuju ke Kota Bumi. Oleh karena itu, Bapak-bapak Dewan, semuanya pun apa itu kami mempunyai kepentingan, disinilah tetap kami ngadu. Saya kemarin Najul Pak Hanafi mau menyampaikan itu, kata Pak Hanafi besok nanti saya ke Anak Ratu Haji. Nah, ini Pak Hanafi, Pak Ilyas, memang sudah saya mencari Pak Ilyas ini. Iya, terus terang Gerindra itu yang di sini, yang jadi pimpinan di sini ini saya terus. Dulu pertama Yudin saya yang nunjuk, sekarang Joko saya juga yang nunjuk. Kalau yang kemarin yang nunjuk tadi ini bukan, akhirnya dikeluarkan. Saya gantilah Joko. Bisa saja sama Joko. Saya dua ini kemarin yang saya cari. Nah, kebetulan tadi sudah ketemu di sini, ngobrol-ngobrol ini Pak Ilyas. Ya, nanti juga saya akan ketemu karena banyak yang bisa minta ini, bukan untuk saya pribadi, untuk masyarakat Anak Ratu Haji ini. Nah, ya saya ini sudah ada lembaga lagi tadi Merdeka. Nah, itu dari Pak Prabowo. Saya di situ ditunjuk jadi ketuanya, bahkan kok segala macam ini sudah didata. Nah, sama saya mendata itu untuk menaikkan harga singkong kemarin yang kantor tadi Merdeka itu di Buyut. Nah, saya pimpin, saya sudah mengusulkan, suruh mengusulkan traktor, mengusulkan hewan, terserah sana. Jadi udah saya layangkan ini, saya menceritakan sama Pak Ilyas nantinya, karena ini program dari Gerindra yang banyak kali. Nah, dari saya kira cukup dulu di sini. Terima kasih, betul sudah ketemu bapak-bapak, ibu-ibu Dewan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mangku untuk menjawab nih Komisi 3 ya Pak Dini. Jalan semua sih jalan bendungan. Ya, lagi-lagi Komisi 3 ya Pak, pantun dulu. Saya setiap proses isi pantun ini Pak jadinya. Ubur-ubur ikan lele, sui-sui Komisi 3 ajur le. Bercanda ya Bapak Ibu. Ya, jadi baik Bapak Ibu izin merespon sekali lagi. Kami DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 4 bersembilan ini, ada saya, ada Mas Pur Heri, ada Pak Ilyas yang kebetulan kami juga berada di Badan Anggaran Pak. Insya Allah apa-apa yang menjadi harapan masyarakat nanti akan kita sama-sama sampaikan, akan kita dorong supaya menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati kita, yaitu Beguai di Jamulawai, berbenah bersama-sama. Jangan khawatir, ini saya sudah catat Pak, meskipun catatan kaki, tapi ini akan menjadi bahan kami menyusun RKPD melalui pokir kami nanti Pak. Jadi doakan, hari ini kita bisanya memberikan kabar gembira, kita akan berusaha sekuat tenaga mendorong pemerintah daerah, dan saya yakin pemerintah daerah juga ingin memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kira-kira seperti itu, kita doakan sama-sama semuanya lancar,
tidak ada halangan meskipun di tengah-tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat Pak. Kita doakan nanti ada solusi-solusi terbaik sehingga yang menjadi harapan masyarakat ini nanti bisa sama-sama kita wujudkan. Siap ya kawan-kawan nanti untuk mendorong, terutama Pak Ilyas, beliau juga kebetulan selain badan anggaran, beliau pimpinan. Jadi kewenangannya lebih banyak daripada kami-kami yang lain. Nanti kita akan bareng-bareng untuk mendorong itu Pak. Yang disampaikan Pak Mangku tadi saya pikir juga sudah disampaikan sebelumnya ya oleh Pak siapa tadi yang dari Gedong Sari, kecuali yang jalan SMA. Yang jalan SMA belum, tapi yang jalan kabupaten dari Gedong Ratu Sri Mulyo karenanya saya pikir itu satu kesatuan kan? Benar nggak? Jadi yang dari Pak Mangku jalan SMA N1 Anak Ratu Aji sepanjang 300 meter ya Pak ya? Sudah saya catat. Tadi Bapak nyampeinnya 300 meter. Nah, ini. Kalau yang satu sudah satu kesatuan panjang tadi Pak. Yang satunya. Nah, kalau itu iya Pak. Jadi kalau sepanjang jalan Kabupaten Lampung Tengah ini 5.400 sekian meter. Jadi tidak mungkin kalau kita harus bisa membereskan keseluruhan. Sedangkan total yang rusak hari ini 45,3%. Jadi kita masyarakat juga harus sabar. Pemerintah nanti membenahinya Anak Ratu Aji dapat pembangunan. Nanti Kubian juga dapat pembangunan. Anak Tuhan juga dapat pembangunan. Yang penting kebagian. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau saya hari ini ngomong siap Pak, nanti kita akan dorong supaya Anak Ratu Aji ini selesai. Waduh, gawat ini Pak, bumerang untuk saya. Karena apa? Pemberi harapan palsu. Ternyata nggak terwujud. Bener nggak? Jadi kita ngomong yang reality saja. Yang penting kita dorong Anak Ratu Aji ke bagian pemerataan pembangunan. Sepakat ya? Sepakat nggak? Ya, oke. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Untuk jembatan juga demikian. Ada tambahan mungkin Pak Boheri? Iya nambah dong. Yang pegang data. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selalu nama budaya, tapi pun terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan tidak lupa yang saya hormati kepada rekan-rekan Komisi DPRD Kabupaten Lampung Tengah W4 dan kepada jajaran TNI, Polri dan kepala kampung serta Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya tadi sudah dirangkum banyak sekali permintaannya. Yang jelas saya menambahkan bahwasanya di dalam kita membangun Kabupaten Lampung Tengah tidak terfokus sebenarnya hanya satu Pak. Sebenarnya banyak yang harus kita kerjakan, seperti tempat pendidikan juga, sekolahan yang perlu direhab dan perlu dibangun, tempat-tempat ibadah itu juga membutuhkan gitu. Jadi tidak hanya selalu kita bicara jalan terus, kita harus berbagi tentang untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lainnya. Jadi harapan Bapak semua yang tadi disampaikan semoga bisa terwujud di kepemimpinan yang baru ini Bapak Bupati kita Haji Ardito Wijaya. Dan nanti saya jelaskan ini bahasanya kita ini kan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai jalan kabupaten yang sangat luas Pak dan sangat panjang. Kabupaten ini yang terbesar di Provinsi Lampung. Jadi kita membandingkan saja kalau sama Pringsewu itu cuma 9 kecamatan. Kita 28 kecamatan, 311 kampung. Seperti di Metro itu cuma 4 kecamatan. Jadi sangat kecil. Dan itu bisa tercover. Tapi ke Lampung Tengah ini tidak. Lampung Tengah ini memang sangat luas. Jadi kita perjalanan aja hampir 1 hari dari ujung barat ke timur kan gitu. Nah, jadi memang harus lebih ekstra. Kita menempatkan pembangunan itu memang tidak terlihat banget gitu karena jarak kita jauh. Coba kalau kita menempatkan di Metro itu cuma 4 kecamatan jadi terlihat karena kecil kan gitu Pak ya. Luas kita ini, panjang jalan kita ini kan ada 1.000
119,67 km Pak luasnya itu jalan kabupaten, belum nanti jalan provinsi, belum jalan nasional kan gitu. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak semua, ini masing-masing membidangi komisinya masing-masing dan memperjuangkan seperti bapak tadi, contoh kayak UMKM yang kita perjuangkan, kayak jalan yang kita perjuangkan. Selain itu juga pasti namanya reses kemarin di beberapa tempat ya ada yang memperjuangkan untuk pembangunan tempat ibadah, kan seperti itu. Terus ada irigasi juga, guru ngaji marbun itu kan butuh Pak, termasuk babinsa dan babinsa itu kan kemarin stop. Oke, jadi gitu. Jelas saya mungkin Bapak belum banyak kenal, saya Huredi Sumardianto, tinggal di Selagalingga. Di sini yang kenal tadi Bapak itu, ini Pak dari Sugeng, kalau Pak Lurah yang ganteng juga. Jadi terima kasih. Saya akan mencoba menyerap aspirasi kepada bapak-bapak semua yang ini tergabung satu kecamatan Anak Ratu Haji. Ya semua itu kita sama-sama manusia, usaha dan doa kita perjuangkan. Apalagi sekarang ini ada retribusi pemangkasan anggaran, semoga tidak mempengaruhi, biarpun mempengaruhi sedikit mungkin gitu ya. Tapi kalau banyak ya imbasnya semuanya bisa kena kan gitu. Jadi sekali lagi itu monggo bareng-bareng bergue Kejamu Wawai bersama untuk mewujudkan berbenah Lampung Tengah 5 tahun ke depan lebih maju dan lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya tanggapi Pak ya, untuk yang harus disampaikan terkait dengan sertifikat. Memang isunya atau di pemberitaan di 2026 ganti yang itu elektronik ya sertifikatnya. Nah, cuma untuk jelasnya untuk di Kabupaten Lampung Tengah, karena itu kebetulan BPN itu kan mitra Komisi 1 Pak, jadi mitra saya mungkin secepatnya nanti bisa kita panggil ke komisi, kita mintai keterangan itu Pak ya. Jadi udah apa yang jadi tugas Komisi 1 ini sudah saya catat, termasuk sertifikat dan yang tadi masalah BPK Pak ya. Jadi kami nggak bisa ngasih jawaban hari ini, tapi bahan yang Bapak sampaikan nanti bisa menjadi bahan kami tanyakan ke pihak terkait. Terima kasih. Monggo, mungkin satu lagi pertanyaan atau aspirasi dari langsung aja Pak ya. Ini memperkuat saja, mungkin tadi Pak Sekretaris Desa lupa jalan yang arah kepada Ratu itu Pak, yang sebenarnya urgent itu jembatan yang di Embung itu Pak, itu sudah terkikis lebih dari 1 meter fondasinya Pak. Kalau itu terputus sudah lah semuanya. Akses ekonomi, akses masyarakat, akses pendidikannya terputus. Satu-satu yang urgent itu jembatan di bawah Embung itu 5.000. Jadi terus jalannya gimana? Kena air dari Embung itu dan gerojokan dari atas, dari kan tanjakan itu. Dan tanjakan yang satunya turun dari Gedung Sari itu sudah terkikis lumayan parah itu aspalnya. Kalau itu sampai terputus nggak ada akses lagi sebenarnya. Itu yang perlu saya pertegas kembali. Oke, terima kasih. Ini barusan kanan kiri saya berbisik antara Pak Camat dan Ketua DPRD Lampung Tengah. Mungkin itu nanti bisa segera terrealisasi Pak ya. Ini nggak perlu disampaikan dengan pengeras, ini barusan bisik-bisik ini. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mengingat waktu kurang 10 menit lagi jam 12, seperti saya sampaikan di awal, ini hari Jumat. Tentu kita sebagai umat muslim ada kewajiban untuk sholat Jumat.
dalam kami. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari awal hingga akhir dalam kami menyampaikan ada banyak kurang pas dengan harapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Mari kita saling berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang menjadi cita-cita terbaik kita untuk membangun Kecamatan Anak Ratu Haji khususnya, umumnya Kabupaten Lampung Tengah, bisa terlaksanakan. Allahumma amin. Seakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.